Tahukah kamu, Indonesia memiliki salah satu situs keagamaan terbesar dunia yang hampir mirip dengan Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi. Situs itu adalah Candi Borobudur ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1991. Berlokasi di Lembah Kedu, Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sebagai tempat wisata religi bagi umat Buddha yang ada di Indonesia maupun dunia, serta nilai estetika dan seni Candi Borobudur menjadi destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia selain Pulau Dewata, Bali. Lalu bagaimanakah candi ini bisa ditemukan dan siapa yang menjadi pionir pembangunan situs warisan dunia ini? Mari kita bahas. Sebelum itu terima kasih telah klik video ini dan berjumpa kembali di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Penemuan Candi Borobudur. Sejarawan Peter Carey memiliki pandangan terkait siapa yang pertama kali menemukan kembali Candi Borobudur. Setelah berabad-abad monumen suci umat Buddha itu tidak diketahui keberadaannya. Menurut Carey, keberadaan Candi Borobudur telah diketahui oleh VOC pada abad ke-17 melalui seorang insinyur militer VOC asal Prusia bernama Karl Friedrich Reimer. Pada penghujung tahun 1780, Reimer ditugaskan untuk mensurvei seluruh benteng VOC di Nusantara dan menemukan bahwa ada candi di lokasi Borobudur berada. Temuan itu dia tampilkan pada peta yang dibuatnya. Pada saat itu Borobudur diselimuti oleh tumbuhan, pohon, penuh dengan abu vulkanik dari erupsi Merapi. Menurut Carey, penemuan Raffles sendiri berlandaskan pada temuan VOC yang lebih dulu. Jadi tidak secara ajaib Raffles menemukannya, dia adalah orang yang gemar menggembar-gemborkan kepentingan dari zaman Inggris menduduki wilayah Indonesia dan kepentingan dia sendiri sebagai seorang ahli, jelas Carey. Tugas dan pencapaian Inggris adalah untuk membersihkan itu, menjadikan Borobudur sebagai monumen yang lebih bisa dijangkau dan ditemukan oleh masyarakat umum, tapi mereka bukan yang pertama menemukan kembali. Sejarah pendirian Candi Borobudur. Asal-usul dan siapa yang membangun Candi Borobudur serta dikaitkan dengan bukti sejarah terkait dengan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah ini pada masa lampau. Sosok yang membangun Candi Borobudur adalah Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Pendapat ini salah satunya merujuk pada temuan prasasti Karangtengah, prasasti Kayumbungan dan prasasti Tritepusan. Raja Samaratungga adalah keturunan dinasti Shailendra yang memerintah Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Samaratungga memerintah menggantikan ayahnya yang bernama Sri Dharmatungga. Pada periode pemerintahan dinasti Shailendra ini diperkirakan menjadi masa keemasan dengan perkembangan di berbagai bidang, seperti agama, politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Pembangunan Candi Borobudur dilakukan secara bertahap dan bergotong royong sebagai bentuk kebaktian pada masa pemerintahan dinasti Shailendra yang menganut aliran Buddha Mahayana. Pemugaran perdana Candi Borobudur. Kondisi Borobudur usai terbitnya monografi Leemans tidak membaik, justru terancam runtuh. Situasi ini memunculkan usulan untuk menyelamatkannya. Pada 1882, muncul usulan untuk menghancurkan candi tersebut dan memindahkan seluruh reliefnya ke museum. Tetapi pemerintah Hindia Belanda saat itu menugaskan Roenevelt meneliti kondisi Candi Borobudur. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa kondisinya tidak seburuk yang dibayangkan. Setelah itu, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, J.W. Zerman, menemukan bagian kaki candi dengan ukiran relief. Temuan itu memicu munculnya kesadaran bahwa diperlukan langkah nyata untuk melindungi Candi Borobudur. Pemerintah kemudian membentuk komite khusus untuk menyusun rencana perlindungan fisik Candi Borobudur pada 1900. Kemudian pada 1905, pemerintah Belanda menyetujui proposal komite untuk mengalokasikan anggaran sebesar 48.800 gulden dan menunjuk Theodor van Erpe untuk menjalankan proyek pemugaran itu. Van Erpe memulai pekerjaannya pada Agustus 1907.
Dia memulai dengan mengumpulkan batu-batu yang terpisah sebanyak mungkin, menggali di sekitar candi, hingga menemukan banyak ornamen. Restorasi yang lebih besar pun dirasa diperlukan. Pada 1908, pemerintah Belanda menyetujui anggaran tambahan sebesar 34.600 gulden. Pemugarannya meliputi pembenahan stupa induk dan stupa teras, pembenahan dinding-dinding lorong dan pagar langkan, rupa datu, serta pembenahan selasar dan rampung pada 1911. Namun pemugaran pertama oleh Van Eerpe hanya membenahi dan meratakan lantai, belum menyentuh kemiringan dinding yang semakin lama membahayakan. Dikutip dari hasil kajian Balai Konservasi Borobudur, kemiringan terjadi karena tanah dasarnya tidak stabil karena terlalu banyak infiltrasi air yang masuk. Pemugaran kedua akhirnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada 1973 hingga 1983. Pada saat itu dilakukan pembongkaran total batu-batu pada bagian rupa datu sekaligus memasang struktur penguat sebagai dasar dinding lorong. Candi Borobudur. Pada periode pemerintahan dinasti Shailendra ini diperkirakan menjadi masa keemasan dengan perkembangan di berbagai bidang, seperti agama, politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Pembangunan Candi Borobudur dilakukan secara bertahap dan bergotong royong sebagai bentuk kebaktian pada masa pemerintahan dinasti Shailendra yang menganut aliran Buddha Mahayana. Hal ini tergambar dari susunan tingkatannya yang secara filosofis terdiri dari tingkat Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Proses pembangunan candi diyakini dimulai dengan meratakan tanah, baru kemudian menyusun struktur batuannya secara bertahap. Batuan andesit disusun membentuk 9 teras berundak yang terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. Dengan sebuah stupa induk di puncaknya tak hanya besar dan megah, Candi Borobudur juga dihiasi dengan 2.672 relief dan 504 patung Buddha. Waktu pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dimulai dari akhir abad ke-8, sekitar tahun 824, hingga abad ke-9. Relief Candi Borobudur, yakni dekoratif simbolis dan naratif. Ia memberi contoh relief dekoratif simbolis seperti penghias antar relief, pilaster, sulur gelung dan geometris. Sedangkan relief naratif, banyak menyangkut naskah keagamaan Buddha. Candi Borobudur sebagai pusat ibadah dan wisata religi Nusantara. Penetapan Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan melalui nota kesepahaman dilakukan pada Jumat, 11 Februari 2022. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ikut menandatangani nota kesepahaman itu mengatakan penetapan itu untuk memanfaatkan candi untuk tujuan keagamaan, religi, ibadah yang berfokus pada nilai-nilai spiritual dan pendidikan dari situs tersebut. Para biksu dan umat Buddha dari berbagai negara mulai membuat konferensi internasional di Borobudur dengan menyelenggarakan Santuti Citta, atau ziarah ke Komplek Candi Borobudur, sebagai wujud syukur umat Buddha atas pencanangan Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan. Sampai sekarang para turis lokal dan mancanegara masih berkunjung ke Candi Borobudur sebagai destinasi favorit di Indonesia di tengah polemik harga tiket masuk situs ini yang sangat mahal. Mengingat kapasitas candi ini untuk para wisatawan berkunjung mengingat kondisi candi ini yang selalu dipantau para ahli agar tidak cepat rusak. Sekian pembahasan dari kami tentang sejarah penemuan Borobudur dan asal-usul Borobudur. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat silahkan bagikan untuk teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton.